Ini saya langsung di ayat yang ke-12. Saya bacakan ayatnya. Ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang kemungkinan binasa, supaya genaplah kitab suci. Nah, ini saya lebih tegaskan lagi. Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, jadi di sini selain ada Tuhan Yesus berdoa, menyatakan dan menjamin murid-muridnya, ya lebih umum untuk sekarang ini ya, menjamin orang-orang yang percaya kepada Dia. Di sini juga penulis ini menegaskan, ini kadang-kadang kalau kita mungkin kurang jeli, kita tidak tahu ya, karena ini yang sekarang dan saat ini sampai saat ini masih menjadi perdebatan ya. Kadang-kadang kan ya ada yang kan bilang ya Yesus itu kapan jadi Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan. Tapi di sini Nats ini justru mempertegas kalau Dia itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita baca baik-baik ya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Memelihara mereka dalam namamu, dalam nama Tuhan kan? Iya. Memelihara mereka dalam nama Tuhan, yaitu nama yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus adalah Tuhan sendiri ya. Jadi ayat ini memang betul-betul mempertegas. Jadi buat apa kita harus serang Yesus? Dia menjamin semuanya Bapak Ibu ya buat kita. Apapun itu permintaan kita. Dalam perjanjian lama pun kan sama kan. Ya, Tuhan sendiri yang menjamin, entah itu berkat, keselamatan, dia menjamin karena Dia punya semuanya. Di perjanjian baru kan Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu semua kan dijaminkan juga. Nah, di sini dipertegas lagi, memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang kau berikan kepadaku. Ya, kadang-kadang banyak kan yang mempelintir, terus ada yang mempertanyakan, terus kapan jadi Tuhan diangkat ini buat apa? Kita harus dengar. Kalau kita menanggapi hal-hal seperti itu, malah kita yang sendiri jadi bingung kan Bapak Ibu ya. Kita jadi bingung, kita kalah dengan intimidasi itu. Kadang-kadang kita pun ikut terpancing kan. Kita ikut terpancing, artinya ikut emosi juga. Yang salah siapa? Kita sendiri. Karena patokannya sudah ada, jelas-jelas sudah ada di sini. Alasannya kenapa kita harus mengikuti Dia? Ya, kita sudah tahu jelas teladannya seperti apa. Seperti mengajar untuk berdoa, mengasihi, itu kan yang paling penting. Dan saya rasa dimanapun tidak pernah tokoh di dunia ini sampai saat ini tidak pernah mengajarkan hal seperti itu kan, mengasihi, kasihilah musuhmu, tampak di kiri, di kanan. Itu kan tidak ada yang pernah menjamin seperti itu. Tidak ada yang pernah menjamin bilang ikutlah aku maka kamu selamat. Apa ada yang pernah ngomong seperti itu? Tidak ada. Di sini Tuhan Yesus menjamin betul-betul seperti untuk menjaga biji mata itu betul-betul Dia lakukan. Dia bukan sekedar sebagai guru saja Bapak Ibu ya. Kalau ini kan bukan sekedar guru, tapi betul-betul seorang pelindung, seorang penyelamat yang betul-betul melindungi anak-anaknya, melindungi mereka. Kecuali di yang ini ayat yang satu yang dibaca selanjutnya, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang kemungkinan binasa, supaya genaplah kitab suci. Jadi yang dimaksud di sini ya, murid-muridnya itu adalah siapa? Yudas. Di sini selain daripada dia kemungkinan binasa, supaya genaplah kitab suci itu. Nah, jadi ini memang Dia berdoa untuk murid-muridnya supaya tetap tabah, tetap terpelihara, kecuali bagi yang memang tertulis mau binasa. Apakah kita bagian dari itu? Apakah kita mau memberontak? Apakah kita mau berkhianat? Itu kembali ke pribadi kita masing-masing.